Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak kelas 11 1147 SMA 6 Yogyakarta. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian semua pada saat ini dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga besar Anda. Dan marilah sebelum kita melakukan pembelajaran, kita awali dengan berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Kita langsung masuk ke KD 3.7, yaitu menganalisis besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Baik, untuk yang pertama kita masuk pada gelombang berjalan. Kalau dulu ini masuk di kelas 12, kurikulum 2013 ini masuk di kelas 11. Tapi kalian pernah mempelajari juga kegiatan gelombang berjalan itu saat di SMP. Baik, kita masuk ke materinya tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan, kalian bisa melihat gelombang berjalan seperti ini. Ini seperti saat kalian belajar tentang karakteristik gelombang mekanik, maka kalian bisa melihat di sini ada gelombang berjalan, ini gelombang longitudinal, di sini gelombang transversal. Nih. Kita merefresh yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana untuk gelombang berjalan ini? Pertama, gelombang berjalan. Karena gelombang itu adalah getaran yang melambat, maka dasarnya adalah persamaan dari gelombang. Jadi di sini ada sumber titik O, kemudian ada suatu titik P di sana, jaraknya X dari sumber. Nah, saat sumber bergetar, di P masih belum bergetar, tapi suatu saat dia akan bergetar mengikuti sumber ini. Sehingga persamaan gelombang berjalannya, ini kecepatan melambatnya V. Nah, pertanyaan adalah asin theta. Ingat, kalian sudah pernah mempelajari ini tentang getaran. Karena gelombang adalah getaran merambat, maka juga sama, yaitu asin theta. Hanya saja tetanya itu akan sedikit berbeda dibanding pada saat kita belajar tentang getaran. Simak titik P menjadi seperti ini, yaitu tetanya omega T titik P. Karena theta adalah omega T, tapi T-nya adalah T titik P, bukan T di titik O. Nah, titik P itu seberapa? Lamanya titik P bergetar, lama titik P bergetar, TP-nya adalah seperti ini. Lama sumber bergetar, T di sini adalah lama sumber bergetar dikurangi lama TOP, lama berjalannya. Sehingga akibatnya lama titik P adalah T sumber dikurangi T lamanya berjalan. Ya, J sama asin omega kali T min TOP. Nah, kita tahu T lamanya berjalan adalah kecepatan melambat. Ini adalah jarak yang ditempuh dibagi kecepatan melambatnya. Sehingga asin omega kali T min X per V. Paham ya? Ini seperti ini. Jadi inilah bedanya. Kalau dulu hanya T saja berhenti, kemudian sekarang T-nya bisa dijabarkan seperti ini. Karena ini adalah lama suatu titik yang berjarak X dari O. Bila dua yang lagi bersamaan menjadi Y sama dengan asin omega adalah 2VF kali T min X per V. Kalau F-nya masuk, jadi sama asin 2V F kali T min X per lambda. Karena P per F adalah lambda, maka F per V adalah seper lambda. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, kita bisa melihat di sini koefisien T adalah plus, koefisien X-nya adalah min. Maka artinya di sini gelombangnya merambat dari sumber ke titik. Sehingga nanti kalau kalian melihat ada persamaan ini plus, berarti maksudnya gelombangnya itu dari titik ke sumber. Gitu. Atau biasanya dikatakan ke kanan atau ke kiri. Maka ini adalah ke kanan. Maka nanti kalau ini plus, berarti adalahnya ke kiri. A adalah amplitudo, Y simpanan gelombang, X jarak titik P dari sumber atau titik O,
V F lambda atau lambda per T cepat rambat gelombang. Kemudian P adalah Ft min X per lambda adalah fase gelombang. Ini fase gelombang dengan 2V berarti theta yaitu sudut fase. Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Suatu gelombang tadi merambat dengan tangki sama 0,2 sin 0,25 V kalikan 8X plus 4T dalam satuan SI. Tentukan arah rambat gelombang, B periode gelombang, C simpan titik berjarak 2 meter dari sumber dan sumber telah bergetar 3 sekon. Ingat, ini persamaannya seperti ini. Ini plus, berarti T dan X hanya plus. X-nya depan, T-nya belakang, tidak masalah. Tidak usah dipikirkan. Jadi di sini, nah, ini arah rambat gelombang. Berarti kalian sudah punya bayangan kalau tadi antara X dan T itu tandanya beda, berarti tadi merambatnya adalah dari sumber ke titik atau ke kanan. Biasa dikatakan seperti itu. Baik, sekarang kita selesaikan soal di sini. Diketahui gelombang persamaan Z sama dengan 0,2 sin 0,2 V 8X plus 4T dalam satuan SI. Arah rambat gelombang. B. Periode gelombangnya Y. Nah, Y-nya berapa? Bila X-nya 2 meter dari sumber dan T-nya 3 sekon. Arah rambat gelombang. Karena X dan T sama-sama positif, maka arah rambat gelombang itu ke kiri atau dari titik ke sumber. Ingat, dari titik ke sumber biar dikatakan ke kiri, karena biasanya merambatnya kalau dari sumber ke titik itu ke kanan, dari titik ke sumber itu ke kiri. Kemudian yang B, Y sama 0,2 sin 2Vx plus Vt. Ini kita masukkan tadi V yang pernah di luar kurung kita masukkan. Dan kita masukkan juga persamaan umum gelombang. Dengan 2V-nya kita masukkan juga sehingga benar seperti ini. Maka dari sini persamaan yang depan ini kita peroleh lambdanya adalah 1 meter dari persamaan yang belakang ini dengan ini sama, itu diperoleh F-nya adalah setengah Hz sehingga periodenya 2 detik atau 2 sekon. Kemudian persamaan Y 0,2 sin 2Vx plus Vt di mana X-nya adalah 2 meter, T-nya 3 sekon, maka diperoleh persamaan 0,2 sin V. Ingat, sin bulat V selalu bernilai 0, sin bulat V 0. Sehingga jawabannya Y sama 0,2 kali 0, maka jawabannya 0 meter. Itu untuk contoh soal pertama seperti itu. Paham? Kita lanjutkan. Soal kedua, pada tali terjadi sebanyak 30 gelombang per menit dengan amplitudo 0,4 meter dan cepat 2 meter sekon. Tentukan A. Persamaan gelombang tersebut, B simpan titik berjarak 2 meter dari sumber dan saat sumber bergerak selama 10,5 sekon. Soal ini bisa ditulis dalam data sebelum, yaitu diketahui N-nya 30, T-nya 1 menit atau 60 detik. Sehingga dari sini kalian punya bayangan frekuensinya berapa? Atau periodenya berapa? Amplitudonya 0,4 meter, V-nya 2 meter per sekon. Ditanya persamaan gelombang tersebut, B. Nilai simpangannya bila X-nya 2 meter dan T-nya 10,5 sekon. Baik, untuk pertanyaan pertama, dari jawaban yang pertama, pertanyaan gelombang kita harus menghitung dari sini. Kita hitung dulu frekuensinya adalah N per T, di mana N-nya 30 gelombang per 60 detik, berarti 0,5 Hz. Lalu menjadi A sin 2VF T min X per V. Atau menjadi Y sama 0,4 sin V kali T min X per 2. Sehingga Y-nya sama 0,4 sin V kali T min 0,5 X. Kalau kita masukkan nilainya. F-nya 0,5 berarti 2 kali 0,5 1. Kali T min X per V. V-nya tadi 2 meter per sekon. Maka akhirnya diperoleh persamaan seperti ini. Ini persamaan khusus. Nah, kemudian kalau X-nya yang B, X-nya tadi berapa? 2 meter, T-nya 10,5 sekon. Akhirnya diperoleh 0,4 sin V kali 10,5 min 0,5 kali 2. Berarti hasilnya 9,5 V. 0,4 sin 9,5 V. Sin 9,5 V berapa? Kalau bulat tadi kan 0, berarti langsung kembali ke setengah V. Kalau sin setengah V adalah 1. Tapi hati-hati, bulatnya adalah ganjil. Berarti saat itulah sedang grafiknya sedang ke bawah atau nilainya negatif. Berarti sin 9,5 V adalah min 1.
kalau ini genap itu bulat, positif, kalau ini ganjil yang bulatnya adalah ini negatif. Jadi kalau misalnya ini sin 11,5 pi ya sama dengan min 1. Sin 10,5 pi ini adalah plus 1. Jadi jawaban 0,4 kali min 1 yaitu min 0,4 meter. Jadi simpangan maksimum saat itu, simpangan sedang maksimum sedang ke bawah atau arah negatif. Berikutnya, persamaan kecepatan getaran gelombang. Dan kecepatan getaran itu dituliskan V sama omega A cos theta. Ingat seperti tadi, berarti theta-nya tinggal kita ubah seperti tadi. Maka V sama omega A cos 2V kali FT min X per lambda. Sehingga bisa kita tulis VJ sama dengan, ingat A cos 2V FT itu bisa ditulis menjadi akar A kuadrat min J kuadrat. Dengan persamaan matematika. Sehingga V-nya adalah omega kali akar A kuadrat min J kuadrat. VJ kecepatan getaran 1 meter per sekon. Itu. Nah sekarang persamaan percepatan getaran gelombang. Nah persamaan percepatan getaran dari persamaan kecepatan tadi diperoleh AJ sama min omega A min omega kuadrat A sin theta. Karena ini diturunkan lagi dari J, turunkan menjadi VJ, VJ turunkan menjadi AJ. Secara matematika seperti ini. Theta-nya seperti tadi memang bisa ditulis seperti kemudian AJ sama min omega kuadrat A sin 2V FT min X per lambda. Ingat A sin 2V FT min X per lambda adalah J. Maka AJ sama dengan min omega kuadrat kali J. AJ persamaan getaran 1 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang pertama. Suatu gelombang tali merambat dengan kecepatan J sama 0,25 sin 2V kali 4T min 0,5X dalam satuan SI. Berarti T yang berjarak 3 meter dari sumber dan saat sumber berjalan selama 3 detik, tentukan A simpan gelombang, B kecepatan getaran gelombang, C percepatan getaran gelombang. Untuk soal ini kita pekerjaan seperti ini. Diketahui gelombang tali persamaannya J sama 0,25 sin V 2V kali 4T min 0,5X dalam satuan SI. X sama 3 meter dari sumber, T 3 detik, F 4T. Ditanya Y-nya berapa, B Y-nya berapa, C AY-nya berapa. Y-nya kita masukkan, Y sama A 0,25 sin 2V 4T min 0,5X. Dari sini kita masukkan nilainya, diperoleh rumus seperti ini. Akhirnya diperoleh 0,25 sin 21 pi. Ingat bulat pi, berarti nilainya sin bulat pi adalah 0, maka simpangannya 0 meter. Kemudian kita masukkan VY-nya, yaitu omega kali akar A kuadrat min D kuadrat. 2VF kali 0,25 kuadrat plus 0 kuadrat. Sehingga diperoleh 2V kali 4, karena F-nya 4, kalikan 0,25 kuadrat plus 0 kuadrat, sehingga 2V meter per sekon. C, AJ sama min omega kuadrat kali J, berarti AJ-nya adalah omega kuadrat kali 0, berarti AY-nya adalah 0. Bisa dipahami? Ya, silakan. Kalau sudah, kita lanjutkan soal kedua. Suatu gelombang memiliki amplitudo 0,3 meter, frekuensi 2 Hz, dan panjang gelombang 2 meter. Pada suatu titik memiliki simpangan 0,18 meter. Tentukan A. Kecepatan getaran gelombang, B. Percepatan getaran gelombang. Diketahui gelombang amplitudo 0,3 meter. F-nya 2 Hz, lambdanya 2 meter. Saat J 0,15 meter, tentukan A VJ, B AJ-nya. Ini soal demikian ini kan tidak usah berpikir sulit. Ini kita menggunakan konturan yaitu hubungan antara sin dan cos saja dengan bahan trigonometri. Beri di sini, misalnya A J sama A sin theta. Kita pakai persamaan yang paling ringkas saja, yang persamaan getaran. Jadi theta-nya yang persamaan awal tadi. 0,18 sama dengan 0,3 sin theta. Berarti sin theta 0,6. Kalau sin theta 0,6, cos theta-nya pasti 0,8. Sebaliknya kalau sin-nya 0,8, cos-nya 0,6. Demikian, ini berkaitan. Sehingga V adalah omega A cos theta. Kita boleh V yang 2V F kali A, karena omega 2V F kali A kali cos theta. Berarti 2V kali 2, kali 0,3 kali 0,8. Jawabannya adalah 9,6 pi meter per sekon. Kemudian yang B, AY sama min omega kuadrat kali Y. Min 2VF kuadrat kali Y. AY sama min 2V
kali 2 kuadrat kali 0,18 sehingga min 16 V kuadrat kali 0,18. Jawabannya percepatan getarannya adalah min 2,88 V kuadrat meter per sekon kuadrat. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah kita lanjutkan soal ketiga. Suatu gelombang tali memiliki amplitudo 0,4 meter. Pada suatu titik pada tali memiliki kecepatan getaran gelombang setengah kecepatan getaran maksimumnya. Tentukan besar simpangan getaran gelombang di titik tersebut. Bisa dipahami? Ini kalian tidak usah berpikir terlalu jauh. Justru kuncinya di sini kita nanti adalah menggunakan dengan trigonometri, karena ini kita belajar untuk soal-soal terus masuk perguruan tinggi. Diketahui gelombang A-nya 0,4 meter saat PY-nya 0,5. PY mak, ditanya Z-nya. Ingat, PY adalah omega A cos theta. Kalau cos theta-nya 1 berarti PY-nya maksimum, berarti PY mak adalah omega kali A. Kalau ini 1 berarti PY mak, maka PY adalah PY mak cos theta. Nah, sesuai dengan soal 0,5 PY mak sama PY mak cos theta, berarti cos theta 0,5. Kalau cos theta 0,5 berarti sin theta-nya 0,5 akar 3 atau cosnya setengah maka sinnya setengah akar 3. Masukkan persamaan Z sama A sin theta. Ini sama dengan A-nya 0,4 kali 0,5 akar 3. Jadi Z-nya adalah 0,2 akar 3 meter. Demikian, mudah kan? Asal kalian paham konsepnya, kan tidak usah bingung. Yang penting kalian memahami, kalian tidak perlu berpikir soal-soal yang demikian, justru kalau kita paham konsepnya, kita mengerjakan soal-soal perguruan tinggi itu bisa juga dengan lebih singkat, dengan cara-cara yang kita pahami lebih jauh. Nah, saya kira begitu. Untuk selanjutnya adalah nanti kita lakukan gelombang stasioner, tapi untuk saat ini sampai itu dulu, kita akhiri. Sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.